Hai guys, ketemu lagi sama aku, Fafa. Kali ini, seperti yang aku bilang kemarin, aku bakal bahas tentang menegur efektif sebagai lanjutan dari cerita aku kemarin. Sebelum itu, aku mau nambahin sedikit nih tentang disosiasi. Pada pernah denger nggak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya, jika kalian sedang marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marahnya sudah reda, maka sudah cukup. Namun, jika belum reda, maka berbaringlah. Nah, disosiasi ini kurang lebih sama kayak hadis itu. Jadi kita disuruh untuk berganti posisi saat marah atau mengalami emosi yang kurang menyenangkan sampai emosinya sedikit reda. Jadi kita bisa mundur 1 langkah, 2 langkah, lalu melihat dengan jelas apa yang terjadi di depan kita dan meninggalkan emosi kita di situ. Tapi jangan sampai mundur 20 langkah. Itu namanya kabur. Disosiasi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan juga perlu latihan. Kemarin juga sempat ada beberapa DM yang nanya, gimana sih caranya disosiasi? Kok kayaknya susah ya? Emang bisa ya kayak gitu dilakukan dengan cepat? Nah, untuk disosiasi lebih lengkapnya bisa kalian lihat di julianadewi.com. Di situ, Mbak Iwet jelasin tentang disosiasi dan asosiasi dengan lengkap banget, beserta contoh dan cara melatihnya. Oke, lanjut. Di video pertama kemarin, aku kan udah cerita tuh gimana cara aku menyelesaikan emosi saat Luna nggak sengaja jatuhin jam bapaknya, dan aku bisa memunculkan respon yang kalem lah ya. Setelah itu apa dong? Masa gitu doang? Masa nggak ditegur? Of course no, tentu aja aku tegur dan nasihati supaya hal tersebut nggak terulang lagi di kemudian hari. Jadi aku punya tujuan supaya Luna bisa menunggu aku saat aku bilang tunggu sebentar. Tujuan itu pastinya nggak bisa dicapai dengan cara ngomel-ngomel atau nyerocos pada saat aku bersihin pecahan kaca misalnya. Nggak bisa dengan cara gini. Makanya kalau ibu bilang tunggu tuh ya tunggu. Gak sabaran banget sih jadi orang. Jadi jatuh kan jamnya bapak. Jadi pecah kayak gini tuh gimana? Kayak ibunya Kuning tuh didengerin ibunya kalau ngomong. Awas ya kalau besok kayak gitu lagi. Kemarin loh kamu juga udah kayak gini gak dengerin pas ibu ngomong. Gak bisa dengan cara kayak gitu. Pasti mental. Tujuan aku tadi insya Allah bakal bisa dicapai dengan cara menegur efektif. Gimana sih caranya menegur efektif itu? Yang pertama, tegur perilakunya, bukan orangnya. Jadi, bukan menyerang orangnya dengan bilang, kamu nih gak sabaran banget sih, kamu nih teledor banget sih. Bukan gitu ya. Yang kedua, nyatakan perasaan Anda. Supaya dapat empatinya ya guys, biar kata-kata selanjutnya yang keluar dari mulut kita itu lebih didengerin sama orang yang kita tegur. Misal, ibu sedih nih, ibu takut loh kalau kamu begitu, ibu kecewa loh, kayak gitu. Yang ketiga, katakan dia mampu membuat perubahan atau pernah berbuat lebih baik daripada itu. Jadi, yang diungkit-ungkit itu harusnya kebaikannya ya guys, bukan malah mengungkit-ungkit kesalahan. Yang sering terjadi kan kalau lagi nasihatin orang, yang dibawa-bawa pasti kesalahannya kan. Biasanya gini, kok begini lagi sih? Padahal loh kemarin habis kayak gini udah aku bilangin loh padahal. Terus kemarin, minggu kemarin juga kayak gitu, bulan kemarin juga kayak gitu, tahun kemarin juga kayak gitu, 2 tahun yang lalu. Yang keempat, cintai orangnya. Walaupun dalam rangka menegur, kita harus tetap menggunakan kata-kata yang lemah lembut, tetap menunjukkan kasih sayang, dan tetap cintai orangnya. Apalagi buat anak sendiri atau buat pasangan, harus benar-benar menunjukkan cinta dan kasih sayang ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memerintahkan 2 orang nabinya, yaitu Musa dan Harun, untuk menasihati Fir'aun dengan lemah lembut. Itu ada dalam surat Toha ayat 43-44. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Berbicaralah padanya dengan kata-kata yang lembut, dan mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Tuh, kepada orang semacam Fir'aun aja kita masih diperintahkan untuk menasehati dengan lemah lembut ya. Yang kelima, cukup 1 menit saja. Jangan panjang-panjang kayak jalan tol ya. Yang keenam, konsekuensi terbaik adalah natural consequences. Jadi, bukan konsekuensi yang dibuat oleh sang penegur. Misalnya, konsekuensi yang didapatkan saat anak lupa bawa bekal makanan yang sudah disiapkan ibunya. Ya, anaknya nanti lapar, atau kepotong uang jajannya untuk beli makan. Atau anak yang lupa bawa PR, dimarahin sama gurunya. Yang ketujuh, punishment atau hukuman hanya bisa diberikan jika udah ada kesepakatan sebelumnya.
Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kasih hukuman ya guys. Misalnya kayak aku kemarin, nggak boleh aku tiba-tiba ngomong begini, Mbak Luna, karena Mbak Luna sudah bikin jam Bapak pecah, jadi Mbak Luna nggak boleh nonton TV 1 minggu ya. Nggak boleh kayak gitu, karena itu nggak pernah disepakati sebelumnya. Kesepakatan itu salah satu cara untuk membentuk disiplin anak loh. Makanya, bikinlah kesepakatan sama anak. Nah, itu dia 7 cara menegur efektif. Kalau aku kemarin begini ngomong ke Lunanya, aku nggak langsung tegur tuh, karena aku tahu Luna masih kaget. Dan kita sebagai orang tua harus bisa peka dan lihat-lihat dulu kondisi anak sebelum negur. Jadi, kemarin aku tunggu agak sore dikit, baru aku ajak ngomong Luna. Mbak Luna, tadi ibu sedih loh, jamnya bapak pecah. Ibu sedih loh, Mbak Luna tadi nggak mau nungguin ibu. Padahal Mbak Luna biasanya bisa loh nungguin ibu. Kemarin aja pas ibu lagi masak, Mbak Luna minta ibu ambilin mainan. Ibu bilang tunggu sebentar, Mbak Luna mau tunggu loh. Terus habis ibu selesai masak, ibu ambilin kan mainannya. Terus Luna ngangguk-ngangguk. Terus aku tanya, besok lagi kira-kira harus gimana ya Mbak Luna? Kalau ibu bilang tunggu sebentar, terus Lunanya bilang tungguin ibu. Gitu. Tercapai kan tujuanku? Malah kata-kata itu keluar sendiri dari mulutnya Luna. Kalau dia harus nungguin ibu saat ibu bilang tunggu sebentar. Nah, itu tadi 7 cara menegur efektif yang aku dapatkan dari kelas Enlightening Parenting. Yang pengen tahu lebih lengkapnya, bisa lihat di websitenya Bu Okina, founder Enlightening Parenting, di www.okinafitriani.com, atau bisa baca bukunya. Ada tanda tangannya dong. Pokoknya, kalau mau menasehati atau menegur seseorang, usahakan gunakanlah I message, not you message. Ini dulu aku juga sempat diajarin waktu kuliah, dan kemarin baca juga ada jurnal dari Asya Budin tahun 2012 yang menjelaskan bahwa kalau you message itu cenderung menyalahkan, menghakimi, menuntut, atau menilai orang lain secara vulgar. Jadi, orang yang mendengar nasihat atau teguran kita bakal bersifat defensif, dan yang dipikirin malah gimana cara membela diri, gimana cara balas teguran kita, bukan malah mendengarkan teguran kita, karena dia merasa terserang. Sementara itu, I message diawali dengan kata aku, saya. I message menekankan pada apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya harapkan. Jadi bukan kamu terhebat. Jadi lawan bicara nggak merasa disalahkan ataupun dihakimi ataupun disudutkan, dan pada akhirnya hal yang pengen disampaikan bisa nyampe kepada lawan bicara. Nah, itu tadi penjelasan aku tentang menegur efektif. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.